Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas rotasi atau perputaran. Untuk translasi dan refleksi, kalian bisa melihatnya di video saya sebelum ini. Kita mulai. Di sini ada gambar ya, gambar contoh daripada rotasi bidang. Di sini ada suatu segitiga yang diputar ya dengan pusat tertentu. Kemudian di bawahnya ada rotasi kurva. Ini kurvanya ini ya. Kurva kemudian diputar, ini juga dengan pusat tertentu ya. Dan yang gambar yang ketiga di sini ada titik yang diputar juga dengan rotasi tertentu. Baik, apa itu rotasi atau perputaran? Rotasi adalah suatu transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik tersebut sejauh θ terhadap suatu titik pusat rotasi ya. Jadi rotasi ini bekerja kepada titik yang diputar sejauh θ derajat ya. Kita pelajari dulu rotasi terhadap titik pusat P, yaitu 0,0 ya. Untuk memahami konsepnya, terlebih dulu kita menggunakan koordinat kartesius ya. Katakanlah saya memiliki satu titik ya, titik namanya titik A, yaitu X, Y. Titik A ini akan diputar ya, diputar. Nah, maksud diputar adalah dia bukan berputar-putar sendiri begini ya. Bukan, tetapi dia diputar dengan pusat tertentu. Dalam hal ini pusatnya adalah titik P ya, atau titik 0,0. Nah, dia diputar. Nah, diputar sejauh θ. θ ini adalah sebagai sudut putarnya. Hasilnya A aksen, X aksen, Y aksen. Jadi ini adalah pusatnya ya, titik pusat P 0,0. Dan ini adalah sudut putarnya. Untuk menentukan bayangan dari titik A, kita menggunakan rumus sebagai berikut ya. Ketika ada titik A, X, Y dirotasikan terhadap P ya, P atau O sama saja nih. P 0,0, maka hasilnya adalah A aksen, yaitu X aksen, Y aksen. Untuk mendapatkan nilai X aksen, Y aksen bagaimana? Nah, kita menggunakan rumus rotasi titik A, X, Y dengan pusat P 0,0 sejauh θ dirumuskan X aksen, Y aksen ini dalam bentuk metrik ya. Cos θ min sin θ, sin θ cos θ kalikan dengan XY. Di mana X aksen, Y aksen adalah hasil atau bayangannya. Kemudian XY ini adalah titik awal ya, titik awal. Dan cos min sin, sin cos ini adalah matriks dari rotasi ya. Cos min sin, sin cos ini untuk mempermudahkan ya, untuk mempermudahkan menghafalkan ya. Biasanya dimudahkan dengan atau jembatan keledainya adalah komisi siko. Komisi siko. Ko ini artinya cos, misi artinya min sin, siko artinya sin cos ya. Komisi siko, komisi siko gitu ya. Kita ke contohnya. Contoh, tentukan bayangan titik R 3,-6 yang dirotasikan 90 derajat pada pusat P 0,0. Jadi titik yang akan kita rotasikan adalah 3,-6 terhadap P 0,0 dan sudutnya atau θ-nya adalah 90 derajat. Pembahasannya kita menggunakan rumus tadi ya, X aksen, Y aksen, komisi siko kali XY ya. Nah, θ-nya kita ganti dengan 90 derajat ya, karena di sini rotasinya sejauh 90 derajat. Cos 90 derajat min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikalikan dengan 3 negatif 6 ya. Kemudian X aksen, Y aksen
sama dengan 0 min 1, 1, 0 ya. Jadi cos 90 derajat itu 0, min sin 90 derajat itu min 1, sin 90 derajat 1, cos 90 derajat adalah 0. Dikalikan dengan 3, negatif 6. Nah, ingat perkalian pada matriks ya, perkalian pada matriks itu baris dikali kolom ya. Ini baris pertama dikalikan dengan kolom pertama ya. Jadi 0 kali 3 ditambah min 1 kali min 6. Nanti hasilnya 6 ya, X aksen sama dengan 6. Kemudian untuk yang berikutnya, baris kedua dikali dengan kolom pertama. Jadi 1 kali 3, 3 ditambah 0 kali negatif 6. 0 ya, berarti 3 tambah 0 hasilnya 3. Jadi X aksen Y aksen sama dengan 63 ya. Sehingga kita tulis jadi bayangan titik R ya. Bayangan titik R adalah R aksen 6,3 ya. Nah, ini adalah konsep dan contoh soal daripada rotasi pada titik ya. Jadi kalian harus menghafalkan rumus ini ya. X aksen Y aksen sama dengan cos min sin sin cos atau komisiko kali dengan xy ya. Saya lanjutkan lagi di rotasi terhadap titik pusat P, A, B. Untuk memperjelas konsepnya, kita mulai dari koordinat kartesius. Misalkan ada satu titik ya, katakanlah titik A, X, Y. Kemudian titik A ini akan digeser atau akan diputar, mohon maaf. Titik A ini akan diputar dengan sumbu putarnya adalah titik P, A, B. Sejauh nanti theta ya. Maka kita hubungkan dulu dari A ke B ya, A ke P ya. Kemudian titik A ini kita putar. Nah, ya. Sampai di sini ya. Nah, sampai membentuk sudut theta. Nah, hasil perputarannya kita sebut dengan A aksen atau titik hasil rotasi ya. A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi dari titik A menjadi A aksen ya. Nah, untuk mendapatkan A aksen ini bagaimana rumusnya? Nah, A aksen itu kan X aksen, Y aksen. Kalau ditulis dalam bentuk matriks seperti ini ya. Jadi X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta kali cos theta. Ingat ya. Komisi siko ya, komisi siko cos min sin cos ya. Yang pertemuan yang tadi ya. Dikalikan dengan X min A, Y min B ya, dimana A dan B ini adalah pusat atau pusat rotasinya ya. Kemudian X dan Y adalah titik yang akan dirotasikan, ditambah AB ya, AB itu tadi pusatnya. Ini adalah rumus rotasi terhadap titik pusat AB ya. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik S 2,6 yang dirotasikan negatif 180 derajat pada pusat P 3,4. Pembahasannya, X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta. Kalikan X min A, Y min B ditambah AB ya. Tetanya kita ganti dengan 180 derajat, X-nya kita ganti dengan 2. Kemudian Y-nya kita ganti dengan min 6 dan AB-nya adalah titik pusatnya. Kita ganti dengan 3 negatif 4. Diperoleh X aksen Y aksen cos negatif 180 derajat, negatif sin negatif 180 derajat, sin 180 derajat, cos 180 derajat dikalikan dengan matriks 2 dikurangi 3 ya. X-nya tadi 2. Kemudian A-nya 3, kemudian min 6 dikurangi min 4.
ditambah 3 min 4 ya. Hasilnya adalah ini cos min 180 derajat adalah 0 ya. Min sin 180 derajat adalah 1, kemudian sin 180 derajat adalah min 1 ya. Kemudian cos min 180 derajat adalah 0. Kemudian dikalikan dengan matriks 2 dikurangi 3 min 1 min 6 min 4 adalah min 2 ditambah 3 min 4. Ini dikalikan ya. 01 min 10 dikalikan dengan min 12. Ingat, perkalian 2 matriks baris dikali kolom. 0 kali min 1 0 ya. 1 kali min 2 adalah min 2. Jadi 0 tambah min 2 hasilnya min 2 ya. Kemudian baris kedua kali kolom lagi ya. Min 1 kali min 1 1. Kemudian 0 kali min 2 adalah 0 ya, berarti 1. Sehingga kita peroleh min 21 ditambah 3 min 4. Hasilnya adalah 1 negatif 3. Nah, selesai ya. Jadi bayangannya, bayangan titik S ya. Bayangan titik S ya. Ini S harusnya ya. Bayangan titik S adalah S aksen 1, negatif 3 ya. Ini P dicoret ya, diganti dengan S ya. 1, negatif 3. Yaitu adalah pembahasan daripada rotasi ya. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.